Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Nggak kerasa tahun 2024 udah mau berakhir aja, dan saatnya kita memberikan beberapa rekomendasi smartphone yang sekiranya bisa kalian beli di tahun 2025. Video ini juga sekaligus menjadi salah satu video penutup untuk tahun 2024, dan gue pengen say thanks banget ke teman-teman yang udah support dari nol ya teman-teman sampai sekarang ini, dan subscriber kita udah nyentuh di angka 200.000. Akhirnya Serapin Tekno bisa sampai 200.000 subscriber di akhir tahun 2024. Sorry banget gue nggak bisa ngasih giveaway, gue cuma bisa ucapin terima kasih sekali ya teman-teman ke kalian, terutama yang udah support kita dari nol sampai sekarang. Semoga kedepannya kita selalu bisa memberikan review yang detail, trusted, dan juga bisa lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya. Cukup basa-basinya, langsung aja kita mulai rekomendasi smartphone dari 1 sampai 10 jutaan, mulai dari smartphone kamera, gaming smartphone, sampai smartphone yang all-rounder. Nah, kita bakalan coba bahas semuanya, dan ini juga smartphone yang sebelumnya kita pernah review teman-teman. Jadi kalau misalnya ada smartphone yang belum pernah kita review, ya nggak kita bahas. Tapi kalau misalkan kalian punya rekomendasi lainnya, boleh banget langsung tulis di kolom komentar ya. Nah, sebelumnya gue udah bikin polling juga di akun Instagram @serapintekno dari smartphone 1 sampai 10 jutaan. Nah, hasil pollingnya sih gue bisa bilang menarik banget nih, dan juga banyak banget smartphone yang pilih A, pilih B, pilih C. Jadi langsung kita jawab aja di video ini teman-teman. Harusnya kalian kalau ngikutin akun Instagram kita ya pastinya udah tahu lah ya. Nah, jangan lupa follow juga kalau misalkan kalian pengen tahu update berita lebih cepat daripada di YouTube. Kita langsung mulai di smartphone 1 jutaan dulu. Di sini opsinya ada Redmi 14C, Infinix Smart 9, Itel P65, dan juga Samsung Galaxy A05 nih. Nah, hasil polling kemarin di smartphone 1 jutaan lebih banyak orang memilih Redmi 14C. Ya, Redmi 14C memang kita rekomendasikan buat smartphone 1 jutaan di tahun 2024 ini, karena smartphone ini punya desain yang bisa dibilang udah oke ya buat di harga 1 jutaan, nggak norak, dan juga kelihatan sangar gitu. Secara kapasitas baterai sih di angka 5160 mAh, udah irit banget teman-teman, bisa dipakai seharian. Layar juga udah cakep 120 Hz, ukurannya besar, yang pastinya teman-teman kalau bisa dipakai sehari-hari sih udah asik banget, terutama buat kalian yang bisa dibilang penggunanya cukup hardcore nih, kayak misalkan buat nge-maps ataupun buat sehari-hari yang bener-bener lapangan banget. Nah, Redmi 14C ini bisa jadi rekomen buat kalian. Tapi kalau misalkan kalian mencari smartphone yang performance banget, sebenarnya ada si Itel P65 ya teman-teman. Ini menurut gue smartphone udah oke banget buat di sektor performance. Lalu kalau misalnya cari yang layarnya udah pakai pansol, ada Infinix Smart 9 teman-teman. Atau misalkan kalian pengen cari sistem operasi yang oke ya teman-teman, dan udah pastinya paling aman, ya pakai Samsung sih sebenarnya, Samsung Galaxy A05. Namun hasil polling kemarin Redmi 14C paling banyak dipilih buat di smartphone 1 jutaan. Langsung kita lanjut ke smartphone 2 jutaan. Di sini opsinya ada Realme 13 5G teman-teman. Lalu ada Infinix Note 40, Itel S25 Ultra, Samsung Galaxy A16 4G. Hasil polling di smartphone 2 jutaan kemarin tuh banyak orang yang milih Infinix Note 40. Ya, gue tahu Infinix Note 40 dipilih karena memang ini smartphone bisa dibilang all-rounder banget teman-teman. Secara desain udah cakep, tipisnya juga dapet, terus juga di sini yang pastinya elegan kalau misalnya dipegang. Secara spek sih udah oke, pakai Helio G99 Ultimate, diajak ke game sih udah hayu. Kamera 108 megapiksel, layarnya juga besar, terus juga udah pakai panel AMOLED. Baterainya di sini 5000 mAh, dan juga yang pastinya fast chargingnya udah 45 watt, apalagi di sini support wireless charging juga. Ini sih fitur yang jarang banget dimiliki sama smartphone 2 jutaan lain. Makanya gak heran kalau misalnya Infinix Note 40 jadi salah satu smartphone 2 jutaan yang banyak dipilih nih teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian cari smartphone dengan desain layar yang udah curve, ada Itel S25 Ultra. Ini smartphone udah punya layar yang curve, terus juga pakai proteksi yang kuat banget. Tapi hasil polling kemarin si Infinix Note 40 jadi pemenangnya nih teman-teman. Oke, sekarang langsung aja kita lanjut ke smartphone 3 jutaan. Di sini opsinya ada Vivo V40 Lite, Infinix GT20 Pro, iQOO Z9 5G, dan juga Poco X6 5G. Nah, hasil polling kemarin menunjukkan kalau misalnya Poco X6 5G ya lebih unggul nih teman-teman. Secara SoC sih dia udah pakai Snapdragon 7S Gen 2, yang dimana masih relevan banget kalau misalnya kita pakai di tahun 2025 mendatang. Baterai juga irit 5100 mAh, jadi buat dipakai hari-hari sih ini udah asik banget. Lalu juga untuk
untuk kameranya masih bisa diadu, walaupun memang kalau lo bandingkan dengan BBK Group si Poco ini kalah ya. Kayak misalkan kita bandingkan dengan Vivo V40 Lite ya teman-teman, di situ pasti si Poco X6 sih ini kalah. Cuman kalau misalkan R100 sih sebenarnya smartphone ini punya potensi yang besar banget buat ngunggulin smartphone lain di kelas harga 3 jutaan. Maka gak heran kalau misalkan hasil pooling smartphone 3 jutaan si Poco X6 ini jadi juaranya. Tapi kalau misalkan kalian mencari performance banget, sebenarnya ada si Infinix GT20 Pro. Ini smartphone yang menurut gua gokil ya teman-teman. Kalau misalkan kita lihat secara performance udah mantep banget, ngebut gitu. Cuman permasalahannya yang terakhir gue temuin yaitu masalah temperaturnya. Temperaturnya udah diupdate beberapa kali, itu masih tetap panas. Jadi masih belum di fix sama Infinix ya. Nah, harapan gue Infinix semoga bisa mengfix masalah ini, terutama buat masalah temperatur di Infinix GT20 Pro 5G ini ya teman-teman. iQOO Z9 sebenarnya juga oke kalau misalkan kalian pengen cari smartphone di harga segitu ya teman-teman, di harga 3 jutaan tapi dengan kapasitas baterai yang besar banget. Ini sih jawaban yang tepat ya si iQOO Z9. Cuman hasil polling kemarin lagi-lagi menunjukkan Poco X6 5G jadi jawabannya nih buat di smartphone harga 3 jutaan. Sekarang kita lanjut ke smartphone 4 jutaan. Rekomendasinya di sini ada Realme 13 Plus 5G, Poco F6, Oppo Reno 12F 5G, dan juga Samsung Galaxy A35. Hasil polling kemarin tuh menunjukkan kalau misalnya Poco F6 udah jadi juaranya. Memang Poco ini punya power yang tinggi banget buat di smartphone 3 sampai 4 jutaan. Smartphone di kelas entry level smartphone Poco ini emang udah juara. Secara SoC dia pakai Snapdragon 8S Gen 3, SoC yang ngebut banget kalau kalian tahu, buat dipakai di tahun 2024 kalau misalkan kita lihat hasil track record di tahun ini. Baterai juga irit 5000 mAh, fast chargingnya nih yang paling penting yaitu 90 watt teman-teman. Lalu untuk layarnya udah enak banget buat dipakai sehari-hari, udah pakai panel AMOLED juga, desainnya kelihatan minimalis, simple dan juga timeless gitu. Sekarang kita beralih ke smartphone 5 jutaan. Di sini opsinya ada Galaxy A55 5G, Vivo V30, Redmi Note 13 Pro Plus 5G, dan juga Oppo Reno 12. Nah, hasil polling kemarin Galaxy A55 5G jadi juaranya di smartphone kelasan harga 5 jutaan. Ya gue tahu smartphone ini pasti banyak yang pilih dan juga jadi salah satu smartphone primadona banget nih si Galaxy A55 5G. Secara desain sih udah ngikutin seperti Samsung Galaxy S series, apalagi ini kelasan Samsung ya pasti lo tahu sendiri lah. Smartphone Samsung buat A series pastinya laku keras. Terus juga secara SoC dia pakai Exynos 1480, multitasking jadi lebih smooth, terus juga efisiensi dayanya juga maksimal. Nah, yang paling penting itu sih, walaupun secara performance HP ini bukan ngejual performance banget, cuman buat dipakai harian sih ini udah asik. One UI-nya mantep, terus juga kameranya pun juga punya hasil yang oke gitu dengan resolusi 50 megapikselnya. Khas tuningan Samsung banget. Cuman ya smartphone ini memang banyak banget yang pilih ya teman-teman. Pollingnya pun juga paling tinggi di harga kelasan 5 jutaan. Jadi kita bisa rekomendasiin juga smartphone Galaxy A55 5G ini. Lanjut ke smartphone 6 jutaan. Di sektor segini sih sebenarnya nggak terlalu banyak karena mepet-mepet sama harga 7 jutaan. Jadi kita masukin aja ke list harga smartphone 6 sampai 7 jutaan. Hasil pollingnya kalau kita lihat di Instagram kemarin itu banyak banget orang yang milih Xiaomi 14T. Jelas smartphone ini memang jadi primadona buat tahun 2024. Penjualannya pun juga udah banyak banget dan juga ini HP laku keras kalau gue lihat ya teman-teman. Secara desain sih ini HP udah cakep, punya identitas sendiri, lagi disebut seperti kompor gitu. Ya walaupun memang disebut seperti kompor tapi ini jadi salah satu karakter buat Xiaomi 14T. Nah, secara SoC dia pakai Dimensity 8300 Ultra yang dimana udah enak banget kalau misalnya dipakai harian ataupun buat gaming. Gaming di HP ini gue nggak ngalamin hal-hal yang aneh-aneh teman-teman. Gue lancar aja, Genshin Impact lancar, PUBG Mobile pun juga demikian lancar. Terus juga buat efisiensi dayanya juga benar-benar maksimal. Dengan kapasitas baterai 5000 mAh bisa mengcover aktivitas seharian gue. Secara kamera sih ini udah juara banget, apalagi yang kolaborasi bareng Leica. Tapi kalau misalnya kalian cari smartphone di harga 6 juta dengan zoom terbaik, jawabannya ada Realme 13 Pro Plus 5G. Ini smartphone yang menurut gua gokil ya teman-teman. Cuman ya balik lagi, hasil polling kemarin Xiaomi 14T menunjukkan kalau misalnya ini jadi smartphone yang berpotensi menang di harga 6 sampai 7 jutaan. Walaupun bukan berarti Realme 13 Pro Plus 5G itu jelek ataupun Realme GT itu jelek ya teman-teman. Kedua smartphone ini bagus menurut gua. Bagusnya pun juga kelewatan ya. Seperti desain layarnya yang udah curve, terus juga punya kamera yang mantap. Si GT juga punya performance yang cakep, efisiensi daya
daya yang maksimal dan juga desainnya yang solid. Ya sebenarnya semua HP ini di harga 6-7 jutaan sih bagus banget ya. Cuman ya karena banyak yang milih Xiaomi 14T, jadi kesannya si Realme itu biasa aja. Tapi sebenarnya ini HP bagus banget sih Realme ya teman-teman. Terutama buat Realme 13 Pro Plus 5G yang punya improvement di sektor kamera teleskop nih teman-teman. Lanjut ke rekomendasi smartphone 8-10 jutaan. Ini jadi salah satu smartphone penutup buat rekomendasi tahun ini karena ini list yang terakhir. Di sini opsinya ada Xiaomi 14, Samsung Galaxy S24 FE, ROG Phone 8 dan juga iQOO 13. Walaupun memang iQOO kita nggak review, sayang banget ya teman-teman. Nah, hasil polling kemarin si Samsung Galaxy S24 FE menang ya teman-teman. Di sini mendapatkan skor yang paling tinggi. Memang Samsung Galaxy S24 FE punya potensi yang tinggi banget. Harganya affordable buat di kelasan S series, terus juga buat masalah performance-nya nggak usah diragukan lagi. Exynos 2400E ya mirip-mirip kayak Exynos 2400, cuman ini lebih ekonomisnya aja. Entah ekonomis ataupun efisien ya antara kedua itulah. Tapi memang waktu gue coba emang HP ini punya harga yang ekonomis dan juga punya daya yang efisien. Baterai 4700 mAh bisa di cover dengan sangat baik. Terus juga yang pasti punya banyak fitur. Fitur hampir di cover sama si Galaxy S24 FE ini ya teman-teman. Dan juga buat fitur Galaxy S series yang eksklusif ya teman-teman. Seperti yang gue suka yaitu Samsung Dex. Ini jadi salah satu fitur favorit gue juga di Samsung Galaxy S24 FE. Dan gue juga sempat challenge diri gue buat pakai fitur ini selama kurang lebih 1 minggu tanpa menggunakan laptop dan itu bisa works banget. Tapi kalau misalnya kalian cari smartphone dengan performance yang paling killer buat tahun 2025 dan harganya di kisaran 10-11 jutaan, opsinya itu sebenarnya ada iQOO 13. Tapi sayangnya kita nggak review smartphone tersebut. Xiaomi 14 menurut gue sih ini HP yang bagus ya teman-teman dan nggak jelek gitu loh ya. Nah terus juga ROG Phone 8 ini smartphone gaming banget ya teman-teman dan jadi lebih segmented kalau menurut gue. Coba jelas semua rekomendasi smartphone yang tadi kita kasih sih bagus semua. Tapi yang jelas mana yang lebih bagus itu tergantung kebutuhan kalian lagi. Balik lagi, kalian kalau misalnya sampai beli smartphone, lihat dulu spesifikasinya, kebutuhannya apa dan disesuaikan sama budget kalian. Itu poin yang paling penting. Kalau misalnya kalian beli smartphone asal-asalan, ngelihat spek sekilas terus juga punya duit sekian, ya pengen dapat yang lebih ya jangan harap gitu ya. Tapi yang jelas kalau misalnya kalian pengen beli smartphone harus pelajari dulu biar nggak kena genjutsu para sales. Mungkin cukup sekian aja buat video akhir tahun 2024 dan selamat tahun baru ya teman-teman buat kalian yang pengen berliburan. Silakan, kita bakal ketemu lagi di tahun 2025 dan until next time, goodbye.